Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Bayu Adita Sujana, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak dalam keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Poin yang pertama, urgensi keluarga dalam hidup manusia secara sosiologis. Keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi dua besaran, yaitu ada keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mengaruhi. Sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah akhlak suami atau istri. Yang pertama, A. Menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Kemudian B. Menempatkan kepribadian sebagai seseorang, suatu atau istri. Kemudian C. Jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Kemudian selanjutnya merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri. Kemudian selalu bermusyawarah, lakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing. Kemudian menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri. Kemudian nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangan. Jangan kikir atau jangan malas memberi pujian. Kemudian adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing. Kemudian menjaga hubungan dengan pihak lain. Kemudian poin selanjutnya adalah akhlak orang tua kepada anak. Anak dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaliknya, baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sangat berkaitan dengan adab. Untuk itulah beliau mengajarkan kita adab sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Semua ada tuntunannya, termasuk adab anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, pendidik kepada peserta didik. Para pakar pendidikan sering mengatakan bahwa ketika orang tua mengajarkan adab kepada anaknya, walaupun sebelumnya ia juga belum melakukan adab itu, dengan belajar adab tersebut bersama anaknya, maka hal itu bisa berubah menjadi kebiasaan dalam beradab. Hal ini akan berujung pada terbentuknya karakter yang bagus. Keberhasilan anak bukan karena guru, tetapi dengan orang tuanya. Anak berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya, anak terhadap orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan yang mesti berkorban
dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Kemudian kewajiban kepada ibu, berbuat baik kepada ibu dan bapak, berkata halus dan mulia, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Kemudian poin yang selanjutnya adalah membangun keluarga sakinah. Apa itu sih keluarga sakinah? Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta kasih. Sekalipun perkawinan sudah berjalan puluhan tahun, namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat ini ada kalimat litaskunu, supaya kalian memperoleh atau merasakan sakinah. Jadi sakinah itu ada pada diri dan pribadi perempuan. Laki-laki harus mencarinya di dalam dalam kepribadian perempuan. Tetapi perlu diingat, laki-laki harus menjaga sumber sakinah, tidak mengotori dan menodainya, agar sumber sakinah itu tetap terjaga, jernih dan suci, dan mengalir tidak hanya pada kaum bapak tetapi juga anak-anak sebagai anggota rumah tangga dan generasi penerus. Dalam bahasa Arab, sakinah sering memiliki arti tenang, aman, damai, serta penuh kasih sayang. Pastinya konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Mawaddah sendiri berarti cinta, kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Dengan sifat ini diharapkan keluarga muslim dapat bertahan sekalipun harus mendapatkan cobaan dalam dinamika rumah tangganya. Warohmah terdiri dari dua kata, yaitu wa yang berarti dan rahmah yang berarti rahmat, karunia, berkah, dan anugerah. Tentunya hal ini diharapkan agar keluarga senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan segala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah larangan kekerasan dalam rumah tangga. Agama adalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian baik laki-laki maupun perempuan. Artinya adanya kesetaraan atau tidak ada kesempurnaan laki-laki kalau belum mempunyai pasangan hidup. Begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sangat diutamakan. Jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, baik terhadap suami, istri, ataupun anak. Hal ini senada dengan Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.